Mereka udah ngiklan awalnya hampir 30-an, 30 juta. 30 juta tuh bener-bener mereka loss aja. Hilang. Hilang. Oke. Hilang Ini gitu ngeri aja. nih teman-teman, bisa. Ini Apa 30 juta hilang begitu aja. 30 juta hilang gitu aja. Halo Sobat Affiliates, hari ini adalah video pertama kita. Mulai dari hari ini, kita akan memberikan edukasi seputar bisnis, iklan digital, ataupun digital marketing. Nah, hari ini kita akan bahas soal website nih teman-teman ya. Jadi bagi pengusaha online pasti yang akan dipikirkan adalah ketika kita mau dagang online nih, apakah saya harus bikin website gitu ya, atau seperti apa. Nah, sebenarnya kita punya solusi yang sangat efektif nih teman-teman, yaitu dengan landing page WhatsApp. Nah, hari ini kita akan bahas bareng Ricky, Mr. Lambo ya. Terima Ini udah kasih. biasa dikenal di daerah Jogja nih. Aduh. Iya, jadi kalau kita bisnis online kan gini ya Ki ya. Kenapa sih orang lebih seneng bisnis online ya? Karena kan dia bisa dapat marketnya mungkin lebih banyak gitu ya. Betul. Terus juga hemat cost-nya banyak ya kan. Sangat. Sangat ya. Kita nggak perlu bayar karyawan yang banyak. Paling cuma orang megang ini aja nih, megang admin gitu ya. Betul. Itu biaya hematnya itu bisa 50-70% ya teman-teman ya. Nah, tapi kadang-kadang ini yang sering gue alamin ya Ki ya. Jadi teman-teman tuh suka nanya, gue mau bisnis online, bikin website berapa duit gitu ya. Ya. Nah, ya itu kan relatif ya, bisa biayanya mungkin 2 juta, 3 juta atau lebih dari itu tergantung fitur-fitur yang diminta gitu kan. Nah, betul. Nah, terkait dengan ini mengenai landing page WhatsApp nih Ki. Nah, lu bisa kasih gambaran nggak nih supaya teman-teman yang nonton di rumah nih tahu nih kira-kira ini adalah opsi yang bagus nih. Opsi Oke. efektif. Nah, jadi ya sebenarnya kalau kita ngomongin landing page to WhatsApp itu fiturnya dan platformnya sebenarnya banyak nih di market sekarang. Kurang lebih kalau di Indonesia sendiri hampir 8 sampai 10 lah sepertinya penyedia landing page ini pribadi untuk mereka menjalankan bisnis online-nya gitu. Untuk diarahkan nantinya ke WhatsApp dan terjadi transaksinya bisa dari WhatsApp atau dari websitenya atau landing page-nya itu sendiri, biasanya seperti itu. Nah, karena sekarang cukup banyak nih kan dan variannya pun juga relatif, ada yang segmentasi banget nih buat teman-teman yang bener-bener bisnis online atau barangkali buat teman-teman afiliator, itu cukup banyak sekarang. Nah, dari situ kalau kita ngomongin platformnya, kebutuhannya terutama untuk jualan online gitu kan. Caranya nih, biasanya teman-teman cuma tinggal register aja dulu nih. Jadi register di salah satu penyedia landing page-nya, terus bayar murah subscription-nya cuman ya sekitar 100-200 ribu aja per bulannya. Bulan ya. Per bulannya sekitar segitulah. Tapi paling rata-rata segitu sih. Dan itu di dalamnya pun udah banyak nih pilihannya. Kita mau pakai virtual account, pembayarannya langsung dari landing page-nya itu bisa, terus diarahkan ke WhatsApp untuk bisa dibilang konfirmasi ulang gitu ya. Itu juga ada. Jadi cukup variatif, tergantung nih teman-teman mau pilihnya kemana gitu. Jadi ya tergantung kebutuhannya teman-teman kemana. Tergantung kebutuhannya ya. Betul. Udah cukup lengkap ya Ki ya. Nah, sebenarnya gini ya, yang gue penasaran ya, kan kita kalau punya usaha online gitu ya, website ada gitu kan, mungkin nanti mau bikin landing page juga. Nah, sebenarnya effectiveness-nya tuh seberapa besar sih menggunakan landing page ini ya, landing page gitu. Nah, sebenarnya nih teman-teman, kalau ngomongin landing page ya, itu kan sama halnya seperti konten. Dia sangat impactful nih. Kenapa gitu kan? Karena rata-rata kalau kita ngomongin habitnya orang-orang yang ada di Indonesia ya, konten itu bisa dibilang sumber distraksi. Jadi ketika teman-teman nih mau misal check out atau order suatu barang gitu kan, teman-teman nonton videonya terlebih dahulu atau mungkin ngelihat gambarnya dulu nih. Oh, bentuknya tuh seperti ini gitu kan, reviewnya siapa kayak seperti itu. Nah, setelah itu kalau teman-teman mainnya pakai landing page, dari si produk itu tadi diklik tuh, spread dia masuk tuh ke landing page-nya. Di landing page itu teman-teman bisa menawarkan nih dan juga bisa memberikan bisa dibilang advantage dari produk-produknya itu. Jadi misalnya ini produk tahan banting, ini produk tahan air dan lain sebagainya, bisa teman-teman sampaikan
di luar daripada review yang ada di konten. Nah, kenapa? Karena biasanya landing page itu ngebuat nih si calon customer ini tadi yang awalnya cuman consideration aja atau dia masih mikir-mikir lah, apakah aku butuh produk ini, aku mau produknya atau enggak. Oh, ternyata dari manfaat-manfaat itu tadi yang sudah disampaikan di landing page, nah itu ada nih yang menarik perhatian dan minatnya mereka sehingga mereka melakukan check out atau pembelian melalui landing page itu sendiri gitu sih mas. Nah, kalau landing page sendiri itu yang efektifnya tuh gimana Ki ya? Kan orang-orang kan gimana ya kalau klien customer lah itu ya, lebih seneng kayak ngechat gitu ya. Itu gimana ya? Struktur landing page yang bagus gitu ya, yang supaya orang Oke. tiba-tiba langsung klik gitu kan, langsung ngobrol di WhatsApp. Nah, sebenarnya kalau ngomongin strukturnya sendiri ya, strukturnya tuh tergantung sih sebenarnya dari niche atau produk apa sebenarnya yang akan kita jual gitu kan. Kan nggak mungkin nih kita ngejual bisa dibilang harapan gitu ya. Misal untuk obat-obat herbal kan kita jualnya harapan tuh. Kan nggak mungkin harapan-harapan kayak gitu kita jual nih. Misal ke properti itu akan sangat jarang gitu. Kita kalau properti biasanya jualannya lebih ke advantage-nya. Misal deket dari gerbang tol atau 5 menit dari tempatnya mana gitu asri. ya. Nah, 5 menit dari mana, 10 menit dari mana. Nah, itu kan lebih bisa dibilang lebih menjual lah ya untuk mereka. Nah, sedangkan kalau untuk produk-produk tertentu gitu kan, atau mungkin kita ngomongin ke market-market tertentu gitu. Nah, kita juga harus menyesuaikan sebenarnya. Apakah kita akan memberikan sebuah solusi terlebih dahulu, kita ngasih mereka harapan, kita ngasih mereka impian, kita ngasih mereka langsung nih. Oke, yang penting harganya cuma sekian gitu kan. Itu bisa aja, Mas. Nah, kalau dari strukturalnya ya, misal kita ngomongin produk herbal gitu. Biasanya yang akan aku terapkan gitu kan, untuk produk-produk herbal tuh aku cari dulu nih problemnya mereka apa. Karena kalau ngomongin produk ya, jualan lah kita ngomonginnya. Aku biasa lebih pede ketika nih si calon customer itu mereka sudah minimal banget menyetujui nih 2 atau 3 poin yang aku sampaikan ke mereka. Misal gitu kan, kita ngomongin ada salah satu pasien diabetes atau mungkin kalau di bisnis agensi gitu ya, kita tanya nih kebutuhannya mereka. Kamu butuh penjualan naik gak? Nah, kamu butuh apalagi nih biaya akuisisi yang lebih rendah atau kamu butuh konten-konten yang bikin perusahaanmu atau mungkin brandmu lebih viral. Nah, ketika tiga-tiganya itu si customerku ini atau calon klienku ini dia udah approve gitu kan, dia udah menyetujuinya, itu aku mau tembak nih dengan harga berapapun ya masuk akal aja karena ekspektasinya sama. Dia Jadi dapat ya. nah gitu, jadi kita nyamain dulu nih, kamu kebutuhannya kemana, kamu pengennya apa, apakah dari solusi yang saya tawarkan kepada kamu gitu kan, itu sudah meliputi apa yang kamu butuhin. Nah makanya dari situ kita langsung move. Kalau semisalnya dia udah oke nih dengan masalah-masalah yang kita tanyakan ke mereka, mereka sudah approve lah ibaratnya gitu kan, baru kita move lagi ke bawah. Nah di bawahnya ini biasanya kita jualnya itu bisa dibilang lebih ke harapannya. Jadi Harapan dia menggunakan produk kita gitu ya. bener, jadi kita udah menjelaskan dulu nih, nanti kalau semisalnya nih kamu udah oke ACC ya, dengan 3 masalahmu atau mungkin lebih dan dia ternyata ACC semua, baru kita jelasin, oke nanti kamu akan mendapatkan A, mendapatkan B, mendapatkan C, dan kalau udah baru kita intro, jebret. Ini loh offering yang kita tawarkan, harganya sekian. Dan itu biasanya lebih cepat convertnya sih mas, kalau kita ngomongin jualan produk ya, karena terutama produk-produk herbal, beauty dan lain-lainnya itu cuman butuh bisa dibilang validasi lagi lah. Karena kan Supaya orang yakin gitu ya. nah betul, karena kalau kita ngomongin landing page itu sebenarnya nggak jauh beda kita ngomongin konten ya. Cuman kan repetisinya aja, fokusnya aja kita mau geser kemana gitu Ya, mas. fokusnya kemana ya dari landing page tersebut. Nah, kalau selama kita di affiliate nih, Ki, ada nggak sih salah satu case tadi yang bisa dijadikan contoh lah, gitu ya? Oke. Kurang lebih menggunakan landing page yang kita rancang nih, apa namanya, CTA-nya bagus gitu loh. Oke. Nah, kalau kita ngomongin matrix ya, ini kan kaitannya dengan matrix nih teman-teman.
matrix di dalam landing page itu cukup banyak sebenarnya. Bisa dari content view. Itu content view itu kita ngomongin berapa jumlah visitor yang masuk ke landing page itu sendiri. Nah, terus kita ngomongin add to cart-nya. Barangkali teman-teman nih menambahkan produk yang bisa dikeranjangin gitu. Jadi itu bisa di retargeting kembali atau kita tembak iklan lagi ya nantinya untuk teman-teman memulai sebuah checkout. Nah, terus ada purchase juga. Purchase ini kaitannya banyak. Bisa jadi ke penjualan langsung GMV. Terus juga kita bisa ngomongin ROAS-nya berapa, return on ad spend. Terus juga kita bisa ngomongin tentang cost per akuisisinya. Nah, Apa itu ya? betul. Jadi dari jumlah orang yang masuk gitu kan, terus bisa convert jadi satu penjualan itu berapa banyak uang yang kita butuhkan. Nah, itu CPA teman-teman namanya. Kalau seperti itu nanti kita tergantung nih Mas. Arahnya mau kemana dulu? Iklannya mau gayanya seperti apa? Apakah kita mau mengumpulkan nih orang-orang yang ya bisa dibilang high convert gitulah, atau kita mau coba ke gaya yang lebih direct gitu, langsung ke penjualan. Nah, kalau kita ngomongin study case tentang penjualannya, kaitannya dengan CPA dan GMV, sebenarnya ada beberapa brand herbal dan juga brand beauty ya, terutama yang kita handle gitu. Kalau kita ngomongin dari matrix performance-nya mereka, ya affiliate sih udah ngebawa teman-teman ini up to ya. Kalau kita ngomongin omset awalnya tuh puluhan juta sekitaran. Ada salah satu brand beauty. Ya kita nggak sebut merek ya. Kita nggak sebut merek, Ini dari Jawa Barat lah, biar lebih ini ya, biar lebih masif gitu, banyak. Cuman brand beauty dari Jawa Barat gitu kan, dia tuh kerja sama kita karena awalnya nggak sengaja. Terus aku coba nih direct dan aku coba approach gitu kan, kebutuhannya mereka kemana sebenarnya. Mereka udah ngiklan awalnya hampir 30-an, 30 juta. 30 juta tuh bener-bener mereka loss aja. Hilang. Oke. Hilang Ini gitu ngeri aja. nih teman-teman bisa. Ini 30 juta hilang begitu aja. 30 juta hilang gitu aja dalam kurun waktu 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Karena memang pada waktu itu tim mereka tuh baru. Sedangkan GM-nya mereka ini masih bingung arahnya mau kemana. Nah, waktu itu aku coba nih tanyain gitu feedbacknya gimana, apa yang jadi kebutuhan dasarnya mereka gitu kan. Nah, ternyata ya awalnya mereka bingung juga sebenarnya mau kemana gitu kan. Setelah konsultasi gitu ya, aku cek. Oh, ini bisa nih kita arahin coba full fokusnya ke marketplace gitu. Dan itu kita coba jalanin metasipasnya mereka. Nah, dari situ kita tes dulu ya pastinya ya. Kita tes dulu, kita coba dengan beberapa gaya dan analisa gitu kan. Mereka cuman butuh ngiklan dengan budget 10 juta Mas waktu itu. 10 juta? Untuk dilempar ke metasipasnya dalam kurun waktu 1 bulan. Malah Dan lebih efektif ya? Sangat. Nah, masalahnya nih, mereka kan udah tadi kan buang duit 30 juta tuh ke beberapa inilah bisa dibilang ke beberapa market lah, ke beberapa media gitu kan. Ternyata boncos semua kan 30 juta tuh. Tambah lagi nih 10 juta gambling terakhirnya mereka. Oh, tapi akhirnya berhasil nih yang 10 juta. Balik. Kalau dari total kerugiannya mereka gitu kan, dari total kerugiannya mereka, estimasi balik itu sekitar 5 kali lipat. Jadi kalau kita ngomongin satu matrix performance aja ya yang tadi diarahin ke marketplace gitu kan, mereka tuh ngiklan 10 juta Mas. 10 juta. Returnnya 223 juta. Berarti ya balik modal. Balik modal.